Taruh ya, datanya. Semuanya Pak, semuanya. Warga. Semuanya. Cuma ini? Enggak. Yang Bapak keluarin semua. Ini ada tulisannya. Kemudian kami jelaskan juga dalam peristiwa penyelidikan yang dilakukan oleh teman-teman di penindakan, bahwa dalam rangkaian peristiwa tertangkap tangan yang dilakukan pada hari Kamis kemarin, tanggal 20 Agustus 2026, tim KPK kemudian mengamankan sejumlah pihak, yaitu sebanyak 14 orang. 12 orang yang berada di wilayah Purwokerto dan 2 orang diamankan di Jakarta. Selanjutnya terhadap 12 orang yang ada di Purwokerto telah dilakukan pemeriksaan awal di Polresta Banyumas dan kemudian 7 orang dibawa ke Jakarta. Hingga yang menjalani pemeriksaan di Gedung Merah Putih sejumlah 9 orang, yaitu Saudara ASO selaku Rektor Unsud, Saudara NAP selaku Wakil Rektor 3 Unsud, Saudara IS selaku Kepala Bagian Akademik Unsud, Saudara DMW selaku pihak swasta, Saudara AW selaku pihak swasta, Saudara MYN selaku pihak swasta, Saudara KPR selaku Wakil Rektor 2 Unsud yang juga turut diamankan. Yang ke-8 Saudara AA selaku pihak swasta, dan yang terakhir yang ke-9 Saudari YW selaku pihak lainnya. Dalam peristiwa tertangkap tangan ini, tim KPK turut mengamankan sejumlah barang bukti yang ada di bawah untuk kemudian dilakukan penyitaan, yaitu uang tunai senilai kurang lebih 665 juta. Dan juga ada barang bukti yang juga diamankan berupa saldo dalam rekening senilai kurang lebih 99 juta. Yang ini merupakan bagian dari pengumpulan uang setoran atau pungutan dari calon mahasiswa baru yang tadi dinegosiasikan untuk sistem penerimaan mahasiswa baru. Kemudian dari konstruksi tersebut, KPK telah menemukan adanya peristiwa pidana dan saat ini sudah menaikkan perkara ke tahap penyidikan. Dan selanjutnya berdasarkan kecukupan alat bukti sesuai dengan ketentuan dalam pasal 90 KUH baru tentang penetapan tersangka, KPK menetapkan 6 orang tersangka, yaitu Saudara ASO selaku Rektor Unsud, yang kedua Saudara NAP selaku Wakil Rektor 3, Saudara IS selaku Kepala Bagian Akademik Unsud, Saudara DMW selaku pihak swasta, Saudara AW selaku pihak swasta, dan yang keenam Saudara MYN selaku pihak swasta. Atas perbuatannya, para tersangka disangkakan telah melanggar pasal 12 huruf E dan atau pasal 12 huruf B besar Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang 3199 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, junto pasal 20 huruf C, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. KPK selanjutnya tentunya karena sudah ditetapkan sebagai tersangka, dalam proses penyidikan akan dilakukan upaya paksa, saat ini yang sedang dilakukan oleh teman-teman penyidik, melakukan upaya penahanan terhadap para tersangka untuk 20 hari pertama. Sejak hari ini tanggal 21 Agustus 2026 sampai dengan tanggal 9 September 2026. Penahanan dilakukan di rutan cabang Gedung Merah Putih KPK. Dalam kesempatan ini juga KPK menyampaikan apresiasi dan
terima kasih kepada seluruh pihak yang membantu atau ikut berkontribusi terlaksananya kegiatan penyelidikan yang kemudian ada peristiwa tertangkap tangan, khususnya kepada Polresta Banyumas, rekan-rekan jurnalis dan masyarakat yang terus mendukung upaya pemberantasan korupsi. Demikian yang bisa saya sampaikan. Ada tambahan mungkin dari Mas Jubir, silakan. Baik, terima kasih Pak Dirdik yang telah menyampaikan secara lengkap bagaimana konstruksi perkara dan juga pihak-pihak yang kemudian ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara ini. Di mana dalam perkara ini KPK melihat adanya relasi kuasa yang kemudian diduga disalahgunakan oleh sejumlah pihak. Kewenangan yang seharusnya digunakan untuk menjalankan proses penerimaan mahasiswa baru yang objektif dan sesuai ketentuan justru kemudian dimanfaatkan untuk menentukan tarif atau imbalan tertentu. Hal ini tentunya membawa efek domino, bukan hanya mencederai prinsip keadilan, tetapi juga merusak kepercayaan terhadap institusi pendidikan. Melalui pendekatan pendidikan dan peran serta masyarakat, KPK secara berkala juga memotret kondisi integritas pendidikan secara nasional melalui survei penilaian integritas atau SPI pendidikan, di mana pada tahun 2024 skor integritas di tingkat perguruan tinggi berada di angka 66,15 atau masih masuk dalam zona kuning. Angka ini membuka ruang perbaikan pada ekosistem pendidikan, termasuk dalam hal memastikan proses penerimaan peserta didik atau mahasiswa baru, agar berlangsung transparan, objektif, akuntabel, dan tidak lagi disusupi praktik-praktik transaksional. Karena itu pada tahun 2026 ini KPK kembali melakukan pengukuran SPI pendidikan untuk mengcapture kondisi terkini, baik integritas, risiko korupsi, serta efektivitas pendidikan anti korupsi pada satuan pendidikan dari tingkat sekolah dasar hingga perguruan tinggi. Pengukuran ini telah dilakukan sejak bulan April hingga pertengahan Agustus 2026. KPK berharap survei ini dapat memberikan gambaran yang lebih utuh mengenai kondisi integritas di lingkungan pendidikan sekaligus menjadi dasar untuk memperkuat upaya-upaya pencegahan korupsi. Sebab pemberantasan korupsi di sektor pendidikan tidak cukup hanya dilakukan melalui penindakan ketika pelanggaran terjadi, tetapi juga harus dibangun melalui pencegahan, pendidikan, penguatan tata kelola, serta tentu adalah keteladanan dari seluruh pihak yang berada dalam ekosistem pendidikan. Baik, rekan-rekan jurnalis, sebelum kita beralih pada sesi tanya-jawab, kami akan menampilkan pada saat tim mengamankan barang bukti dalam rangkaian peristiwa tertangkap tangan yang dilakukan di wilayah Purwokerto. Taruh ya. Datanya? Semuanya Pak, semuanya. Warga. Semuanya. Cuma ini? Enggak, Yang Bapak keluarin semua. Ini ada tulisannya? Oke. Terus buka dulu ini. Diangkat. Oke. Berikutnya. Buka, diangkat, diperlihatkan. Oke. Jadi itu barang bukti yang diamankan dari saudara ES selaku Kepala Bagian Akademik pada saat rangkaian peristiwa tertangkap tangan, yaitu di ruangannya uang senilai 665 juta rupiah. Ini juga bagian uang-uang yang diamankan tersebut. Baik,
Kita akan menampilkan secara langsung barang bukti yang diamankan dalam rangkaian peristiwa tertangkap tangan ini. Silakan. Cukup teman-teman? Baik, terima kasih.